Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah, mari puji dan syukur senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat, yaitu nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Tak lupa salawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa perubahan pada peradaban kehidupan manusia. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan mencoba membuat video untuk pertemuan ke-12 dengan judul yaitu peran atau fungsi masjid dalam mengembangkan budaya Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya masjid adalah salah satu sarana, salah satu media yang digunakan umat Islam daripada zaman Rasulullah sampai hari ini untuk menyebarkan Islam. Masjid pada masa Rasulullah dulu memiliki fungsi dan peran yang sangat kompleks sekali, ya. Hampir di setiap kegiatan itu dipusatkan di masjid, ya. Yang untuk musyawarah, untuk penahanan tawanan perang, untuk mengobati sahabat-sahabat yang luka, untuk tempat diskusi, untuk tempat baitul mal, semuanya dipusatkan di masjid, ya. Nah, namun masjid yang ada di kita pada hari ini fungsinya tidak lagi sekompleks atau sebanyak di kala masa Rasulullah dulu. Karena apa? Karena saat ini alhamdulillah ya, ada beberapa bagian yang sudah dialihkan fungsinya ke tempat lain. Misalnya pada masa Rasulullah masjid dijadikan sebagai fungsi untuk penawanan tawanan perang misalnya. Kalau saat ini ya penjahat misalnya atau ya orang yang melakukan kesalahan, ya penawanannya tidak lagi di masjid. Tapi sekarang sudah ada lembaga pemasyarakatannya, pembinaannya yang kita kenal dengan LP misalnya itu. Pada masa Rasul dulu sahabat yang terluka dirawat di masjid. Kalau sekarang nggak lagi, ya. Ada sahabat yang terluka, orang Islam yang terluka, yang sakit, rawatnya di rumah sakit. Jadinya apa? Ada beberapa fungsi yang dulu pada masa Rasulullah itu diadakan di masjid, namun saat ini sudah tidak lagi dilakukan atau ditumpukan pada masjid. Nah, pada saat ini masih ada beberapa fungsi masjid yang pada masa Rasul tetap eksis pada masa ini. Yang pertama adalah yaitu fungsi masjid sebagai tempat ibadah. Jadi fungsi masjid adalah sebagai sentral ibadah kita, ya, umat Islam, ya, di mana sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, ya, barang siapa yang meramaikan masjid Allah, ya ramaikan masjid Allah, ya, itu. Nah, jadi media atau tempat kita beribadah kepada Allah adalah masjid. Maka masjid sering disebut sebagai tempat ibadah. Nah, tempat ibadah di sini sudah tentu ya ibadah yang ibadah makdoh, ya, yaitu misalnya sholat, ya, sholat sunat, sholat wajib, sholat tarawih, misalnya sholat jenazah dan lain sebagainya terkadang masih kita pusatkan di masjid. Ya. Yang kedua, ya, fungsi masjid yang ada pada zaman Rasul masih eksis sampai sekarang adalah masjid sebagai pusat tarbiyah, pendidikan. Ya. Nah, di masjid, ya, sentral pendidikan itu ada dilakukan di masjid. Biasanya untuk kajian-kajian misalnya, masjid menjadi sentra pembelajaran taman pendidikan Al-Quran untuk anak-anak tingkat SD, misalnya SMP, itu ada di masjid yang kita kenal dengan TPA, TPQ misalnya. Yang kedua, tarbiyah untuk pengurus masjid, misalnya diadakan pengajian. Pengajian baik itu sifatnya bulanan, mingguan, ya, itu sering diadakan di masjid. Kajian atau yang bahasa halusnya kita sebut dengan majelis ta'lim.
majelis ta'lim. Nah, majelis ta'lim ini dilaksanakan di masjid, baik bagi ibu-ibu maupun untuk yang bapak-bapaknya. Jadi fungsi masjid yang ada pada masa Rasul masih eksis pada hari ini ya, yang pertama tadi ada tempat ibadah, yang kedua sebagai sentral pendidikan, dan yang ketiga adalah tempat musyawarah. Pada masa Rasul dulu apapun yang akan diputuskan itu dimusyawarahkan di masjid. Nah sekarang juga itu masih berlaku. Jadi di lingkungan masyarakat tertentu dijadikan masjid itu sebagai sentral untuk musyawarah. Biasanya kalau di kampung-kampung di sebelah masjid itu ada aula misalnya. Nah aula itu dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar untuk bermusyawarah. Apa yang harus dilakukan di desa itu, apa yang ingin dikerjakan di desa itu, biasanya dimusyawarahkan di aula masjid itu. Nah jadi fungsi masjid ya yang pertama tadi ibadah, kedua pendidikan, yang ketiga adalah musyawarah. Dan fungsi masjid yang keempat itu yang masih eksis sampai hari ini adalah masjid sering dijadikan sebagai tempat untuk melangsungkan akad nikah. Jadi pada masa sekarang ini ya kita banyak menjumpai ya ada beberapa yang memanfaatkan masjid ya, sebagai media atau tempat untuk melangsungkan pernikahan. Ya, namun tidak semua juga ya, mungkin belum tentu dalam 1 tahun itu ada satu yang menikah di masjid ya, tapi ini adalah fungsi daripada masjid. Biasanya kita melihat di kalangan artis biasanya ada yang menikah di masjid ya. Jadi mereka menjadikan masjid untuk tempat acara pernikahan dengan harapan mungkin ya mendapatkan ya sesuatu yang baiklah dari Allah ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ya, atau yang kelima, masjid adalah sebagai tempat perlindungan. Ya, perlindungan. Cuma di masa hari ini, di masa kita saat ini, ya, fungsi masjid sebagai tempat perlindungan di kala Rasulullah itu tidak ada lagi. Ya, karena apa? Karena sekarang ini kita perlindungannya biasanya di rumah masing-masing. Itu sudah ada perlindungan kita. Ya, jadi masjid kita tidak lagi menjadikan dia sebagai tempat perlindungan atau tempat peristirahatan. Ya, itu. Nah, jadi ada beberapa fungsi masjid yang pada masa Rasulullah SAW dulu menjadi sentral kegiatan umat muslim. Ya, namun pada saat ini dari beberapa sentral tersebut ya, sudah ada beberapa yang tidak ada relevannya lagi atau tidak digunakan lagi di kita. Ya, seperti misalnya sebagai tempat penawanan tahanan perang misalnya, sebagai tempat pengobatan luka sahabat yang luka akibat perang misalnya, itu tidak ada lagi. Ya, jadi ada beberapa dari fungsi masjid yang sudah tidak diterapkan lagi di situ ya, pada masa Rasul dulu ya. Namun pada masa saat ini masih ada, itu ada beberapa tadi ya, ada 5 kurang lebih ya. Nah, dalam budaya. Nah, kebudayaan biasanya ya tidak lepas dari adat istiadat, kebiasaan. Nah, adat istiadat kebiasaan itu kalau kita di masyarakat Bangka Belitung ini ya sangat kenal, agak rentan dengan sepintu sedulang ya. Tidak jarang kita melihat atau menyaksikan ya, di setiap acara besar, hari besar Islam biasanya ya, itu diadakan kegiatan sepintu sedulang atau bahasa trending kita nganggung misalnya. Itu diadakannya di masjid. Ya, baik perayaan hari besar Islam Maulid, misalnya Isra Mi'raj, atau bahkan pada hari raya tertentu, misalnya ada raya Idul Fitri, Idul Adha, biasanya masyarakat menganggung di masjid. Atau ritual-ritual kegiatan kebudayaan selain hari besar Islam. Misal di beberapa daerah itu ada yang namanya budaya perang ketupat misalnya, atau yang disebut dengan doa tolak bala. Nah, mereka biasanya melakukan ritual keagamaannya itu di masjid. Ya, mereka untuk melangsungkan melestarikan budaya itu ya mereka lakukan di masjid. Ya, nah, jadi ini adalah beberapa fungsi masjid ya yang dapat digunakan sebagai media pelestarian budaya. Ya, budaya di sini ya sudah pasti adalah budaya Islam, budaya yang tidak bertentangan dengan akidah Islam. Tidak ada unsur mistiknya, tidak ada unsur syiriknya, ya itu. Ya.
Nanti budaya-budaya ya seperti budaya yang tujuannya adalah untuk menguatkan pemahaman keagamaan kita, menguatkan sejarah agama Islam yang dalam rangka melestarikan ajaran agama kepada generasi berikutnya. Oke, mungkin ini video singkat yang dapat dibuat pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat baik kepada diri saya sendiri secara pribadi maupun kepada para mahasiswa umumnya. Demikianlah, semoga Allah selalu memberikan kesehatan jasmani rohani kepada kita. Allah selalu menyegarkan ingatan kita. Allah selalu menguatkan niat baik kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.